1 tahun sudah aku menjalani rumah tangga dengan Ferry setelah kelahiran anak kami. Hingga kini usia pernikahan kami akan genap 2 tahun. Dia begitu sangat membuatku nyaman dan tentram. Pekerjaannya sebagai pengacara yang lagi naik daun otomatis membuat kegiatannya lebih sibuk di luar rumah dibanding di dalam rumah. Tapi satu hal, Ferry tidak pernah pulang terlambat, apalagi lembur. Sama sekali dia tidak pernah mengorbankan waktu malam bersama keluarga daripada pekerjaan. Kata Ferry, sampai usia kita menua, pekerjaan itu tidak akan ada habisnya. Jadi kerja itu harus dibawa enjoy. Waktunya kita bekerja, kita tak boleh bermain-main. Dan di saat kita ada waktu untuk istirahat dan bermain, pergunakanlah waktu tersebut dengan semaksimal mungkin. Lagi main, usahakan jangan kerja. Karena setelah kerja, tak ada waktu kita untuk bermain. Begitu sih katanya. Maka dari itu, dia selalu pergi sesuai jadwal dan pulang tidak pernah lebih dari pukul 5 sore. Alhamdulillah, Ferry orangnya santai, tapi penuh ketegasan dan penuh perhatian. Dia tak begitu romantis, tapi sekalinya romantis, hati ini sampai tak mampu berhenti berdebar-debar. Dia juga suami yang humoris. Setiap hari ada saja hal yang bisa membuatku tersenyum sampai tertawa karena tingkahnya. Apalagi dengan Bi Atun, mereka sering sekali buat aku cekikikan. Wah, itu suara mobil si Aden. Mbok buka dulu ya non, kata si Mbok yang sedari tadi memanjakan Farel sambil makan biskuit di pangkuannya. Baby sister Farel sedang pulang kampung untuk 3 hari ke depan. Katanya ibunya di kampung sakit parah. Biar saya saja Mbok, tawarku, lalu bangkit untuk membukakan pintu. Suamiku Ferry sudah datang tepat pukul 4 sore. Trek, pintu membuka. Assalamualaikum. Ucap salamnya ternyata sudah ada di depan pintu. Mungkin dia lari dari depan. Jarak parkiran dengan pintu kan lumayan jauh. Waalaikumsalam, jawabku. Kurai tangan dia untuk takzim. Kini balik Ferry mengecup keningku mesra. Tas hitam di tangannya kurai. Kini kami jalan bareng ke arah sofa yang dimana di sana sudah ada Farel dan Simbok. Halo, Farel sayang. Sayangnya papa lagi ngapain nih? Suamiku Ferry kecup kening Farel setelah menyapanya dan menyapa Simbok. Setelah menikah dan punya anak yang tentunya masih sangat kecil, kegiatan perusahaan aku amanahkan pada asisten dan tim perusahaan. Sesekali Ferry yang datang untuk cek, tapi aku juga selalu memantau dari jarak jauh. Zaman sekarang serba canggih, apapun bisa dipantau setiap detik di depan mata, walaupun hanya diam di rumah. Bagaimanapun juga aku ingin se-full time mungkin urusi Farel. Non, Simbok ke belakang dulu ya. Simbok berikan Farel padaku. Kini kami duduk. Simbok telah pergi. Mandi dulu dong, Papa bau. Aku sengaja panggil Ferry Papa, bermaksud bicara atas nama Farel. Enggak Papa gak bau. Nih masih wangi. Ferry kini duduk gelendotan di samping kami. Farel masih di pangkuanku sambil mengunyah biskuit khusus bayi seusianya. Ih, Papa bau Nadaku ibarat Farel yang bicara. Anak kami berusia 1 tahun. Dia sudah mulai belajar berjalan. Papa mau dong. Ferry mengusili Farel. Anak kami pun mengeluarkan suara-suara lucunya. Ih, Papa belum mandi. Bau jangan deket-deket, ucapku lagi. Ya udah deh, Papa mau mandi dulu. Nanti kalau kamu udah tidur, mamanya dipinjem ya. Farel bobok. Ferry cubit pipiku. Ih, apaan sih? Aku malu-malu kucing. Ya udah, aku mandi dulu. Ferry lagi kecup keningku dan belai halus kepala kami. Dia pun berjalan ke arah kamar hendak mandi. Oh iya, ingin tahu buah hati Putri dan Arjuna?
Putri baru lahiran beberapa bulan yang lalu. Ia dikaruniai putri yang sangat cantik yang diberi nama Mia Alura Putri Arjuna. Mama Sandra bilang sejodoh. Mama sekaligus punya cucu pria dan wanita. Dan kami acap kali menghabiskan waktu bersama. Putri dan Arjuna menetap di rumah almarhum Om Yudi dulu. Jarak rumah kami memang agak berjauhan. Tapi kalau kumpul kita pasti di rumah Mama Sandra. Jadi di tengah-tengah sebagai keluarga besar, dengan kesibukan kami masing-masing, kami tetap selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Mama Sandra yang selalu bilang seperti itu pada anak-anaknya. Ya, meskipun sekarang aku sudah menjadi orang tua dan rasanya memang susah membagi waktu antara anak, suami dan pekerjaan. Tapi suamiku bilang bahwa santai saja, jangan terlalu banyak pikiran. Apapun yang bisa kita kerjakan, ya lakukan. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Masih ada orang yang bisa bantu kita dalam mengurus hal lainnya. Yang penting utamakan keluarga. Begitu kata Ferry. Demi kebaikan Farel, apalagi asiku banyak, jadi aku tak memberikan Farel susu formula. Aku kasih dia full ASI eksklusif. Ferry juga menyarankan kalau anak kami lebih bagus dikasih susu eksklusif. Kalau aku harus keluar untuk urusan pekerjaan, sebelumnya aku keluarkan dulu ASI dipindah ke botol steril, lalu disimpan di lemari es. Dan nanti tinggal mbak baby sister yang kasih ke Farel. Ternyata beginilah menjadi seorang ibu plus wanita karir. Gampang-gampang susah, tapi dengan pengertian Ferry, alhasil semua masalah selalu teratasi. Dia tipikal pria yang mau membantuku bila aku kesusahan mengurus Farel. Ya, walaupun ada babysitter, tapi tetap kalau malam Farel tidur di kamar kami sebagai orang tuanya. Kalau Farel bangun, Ferry dan aku giliran jaga. Kasihan juga dia sih, seharian kerja, malamnya harus sesekali jaga Farel. Maka dari itu aku tak membiarkannya. Kalaupun ia mau temani Farel, aku juga tidak bisa tidur. Tak mungkin aku meninggalkan mereka. Farel udah tidur? Tanya Ferry padaku. Aku pun manggut-manggut. Udah, jawabku bisik-bisik. Ini sudah pukul 8 malam. Dan kalau jam segini, Farel pasti langsung tidur. Dia nanti suka bangun tengah malam sekitar pukul 10 atau untuk minta ASI. Jadi sudah seperti terjadwal saja. Farel agak rewel paling sampai usianya 8 bulan. Setelah itu, alhamdulillah dia lebih mudah untuk kami atasi. Tidurnya pun bangun sekali atau 2 kali dalam semalam. Sudah aku kasih ASI, dia tidur kembali. Ferry memelukku dari belakang. Setelah aku meletakkan Farel di baby box, ia sandarkan dagunya di bahuku. Oh iya, setelah lahiran bobot tubuhku naik. Kini berat badan terakhir 58 kg. Tapi Ferry bilang apapun yang terjadi pada perubahan bentuk tubuhku, yang penting hati dan perasaanku tak berubah untuk selalu menyayanginya. Juga buah hati kami. Gombalkan dia. Sejak awal sampai sekarang, dia masih selalu mengeluarkan kalimat gombalannya. Katanya supaya aku selalu menjadi satu-satunya ratu di rumah ini yang berbunga-bunga. Ferry bawa tubuhku ke dekat jendela. Karena sejak lahiran aku dan dia tidur di kamar bawah. Jadi pas dekat jendela, bila dibuka itu kaca, yang terlihat adalah pemandangan berupa kolam renang. Sayang, aku ada sesuatu buat kamu. Dia masih mendekapku dari belakang. Hampir saja bulu kuduk yang sudah berdiri ini berniat jalan-jalan karena hembusan nafas lembutnya. Apa? Tanyaku tanpa menoleh. Aku masih santai didekap olehnya. Kamu tutup mata dong, pintanya. Lalu badan ini membalik hingga perut kami kini saling beradu. Sebenarnya badan Ferry lebih tinggi, jadi perut kami tak pas bersentuhan. Hihi.
Ia memandangku lekat. Tutup mata dong, pintanya lagi. Oke. Aku pun menuruti kemauannya. Entah apa yang ingin ia lakukan. Udah, tanyaku. Belum, jawabnya. Tapi suaranya agak menjauh. Oke, sekarang buka matanya. Perlahan aku pun membuka kelopak mata ini. Nampak Ferry sudah bersimpu dengan bunga mawar putih cantik di genggaman. Ia persembahkan untukku. Mulutku menganga terharu. Memang, ini baru pertama kali lagi ia berikan aku bunga. Terakhir setelah aku lahiran. Dan sekarang baru pertama kalinya lagi. Makasih, ucapku lembut. Kurai buket bunga itu, lalu kucium tepat di pucuk bunga. Wangi banget. Sayang, makasih. Kamu selalu menjadi ibu yang terbaik buat anak kita. Maaf kalau aku jarang menghabiskan waktu lama bersama kalian. Kata-kata Ferry barusan diiringi persembahan sebuah kotak kecil berisi cincin berlian. Jelaslah, aku terpesona dan terkesima. Bagus banget, ucapku terharu. Lalu, Ferry sematkan cincin itu di jari tengahku. Pas, aku nyaman memakainya. Makasih ya sayang, ucapku lagi. Dia berdiri dan kini kami berpelukan. Bukan teletabis, tapi dua sejoli yang sedang dirundung cinta dan kasih sayang. Pelukan ini erat sekali. Ferry selalu saja membuatku terpesona. Meskipun bukan dengan cara memberi perhiasan seperti ini. Tapi kata-katanya setiap hari pasti menjadikan aku lebih semangat dalam menjalani hidup ini. Apalagi ada si kecil. Dia pintar membagi kasih dan cintanya untuk kami. Perlahan kami lepas pelukan. Nah, bunganya simpen dulu. Ferel kan udah bobok. Jadi sekarang gantian kamu bobokin aku. Dia menyimpan bunga dengan cara mengambilnya dari tanganku. Apaan sih? Aku terkeket dengan tingkahnya. Ferry ajak tubuh ini ke atas untuk menikmati malam ini dengan penuh kesahduan. Peluk kamu sekarang makin anget. Badannya agak kecil lagi. Dia mencubit hidungku sambil tersenyum. Aku terkekeh. Ih, kamu kok gitu? Loh, kok gitu? Emangnya aku salah? Aku selalu nyaman setiap ada di pelukan kamu. Akhirnya kami pun malah ketawa ketiwi kecil karena takut si kecil kebisingan. Malam ini kami lewati dengan sangat indah. Ferry matikan lampu dan kami pun melewati malam ini dalam suasana kegelapan. Sejenak saja. Nanti sudah selesai kegiatan malam ini, dihidupkan lagi. Bisa-bisa pas si kecil bangun, dia nangis ketakutan. Ferry selalu membuatku terhanyut di setiap malamnya. Meskipun aku seorang janda, tapi dia tak pernah berkata hal-hal yang membuat diri ini menjadi insecure. Malah dia bersikap dewasa dan menjadikan aku seperti seorang gadis yang hanya baru disentuh olehnya saja. Dia benar-benar menjadi seorang imam yang baik. Sejak awal aku agak ragu kalau dia bisa lebih dewasa. Tapi nyatanya dia itu perfect. Sayang, ini kan weekend. Kita jalan yuk. Ferry tiba-tiba inisiatif ajak kami jalan-jalan. Memang biasa sih. Tapi ya, sebagai istri, aku selalu merasa bahagia ketika diajak olehnya. Aku selalu jadikan apapun yang kami lakukan seakan baru pertama kali, hingga kesannya berbeda. Kemana? Tanyaku. Kita ke taman ya. Sini, papa gendong Ferel. Ferry raih Ferel dari pangkuanku. Yuk, kembali ia ajak kami. Oke, ayo. Kami pun memutuskan untuk jalan-jalan ke taman. Weekend di taman banyak sekali pengunjung. Banyak anak-anak juga. Aku, Ferry dan buah hati kami duduk di karpet kecil yang aku bawa. Jadi kami duduk di atas rumput dengan persiapan berbagai macam makanan. Sebuah bola tiba-tiba menggelinding ke arah kami. Dan di belakang bola ada anak kecil yang usianya mungkin baru sekitar 2,5 tahunan.
Atau kurang lebihnya aku tak tahu. Ya ampun, maaf om, tante. Tiba-tiba datang seorang wanita. Mungkin itu ibu si kecil. Sayang, ini bolanya. Aku meraih bola kecil lalu ku berikan pada balita itu. Ia sudah bisa berjalan, tapi belum bisa berkata dengan sempurna. Dia seorang wanita, tapi suka main dengan bola. Maaf ya mbak, mas, tadi kami lagi main bola ini. Wanita yang mungkin ibu si kecil itu meminta maaf. Tunggu, sepertinya kami pernah bertemu. Ku tatap anak kecil berjenis kelamin wanita itu dengan teliti. Bola mata dan hidungnya persis seseorang. Mbak, istri rekan saya Irlan. Tiba-tiba Ferry yang sedang menggendong Farel angkat bicara. Ya, aku baru ingat. Wanita itu adalah istri Irlan. Dan anak itu mirip sekali dengan Irlan. Waktu aku menikah, Irlan dan keluarga diundang, tapi mereka tak datang. Kata Alma, mereka memang sedang ada di luar kota. Oh iya, nama suami saya Irlan. Loh, ini Mbak Aurel sama suami kah? Dan wanita itu pun menanggapi pertanyaan Ferry. Ia masih kenali kami. Aku hengkang dan menatap wanita itu fokus. Ya ampun, Mbak, kok kita bisa ketemu di sini ya? Bukankah kalian ada di luar kota? Tanyaku ragu. Kini aku mempersilahkan istri Irlan duduk. Pun dengan anaknya yang kini masih belum bisa diam karena sedang memainkan bola. Ya ampun, Mbak Aurel, sapanya. Kami pun langsung bertegur sapa dan tanya kabar masing-masing. Adek udah besar ya, sapaku pada buah hati Irlan dan istri. Istri Irlan yang namanya aku lupa lagi itu tersenyum. Iya tante. Aduh, adik juga udah besar ya, udah bisa jalan juga ya. Istri Irlan balik bertanya dan menyapa anakku. Masih belajar jalan tante. Aku menjawab atas nama Farel yang kini sedang anteng bersama papanya. Oh iya, mbak sendiri, Irlannya mana? Tanyaku heran. Saya hanya berdua saja dengan anak saya. Papanya lagi urus kerjaan, jawabnya pelan. Loh, weekend urus kerjaan juga? Tiba-tiba Ferry berkomentar. Ia duduk di sampingku kembali sambil menggandeng Farel. Tiba-tiba raut wajah istri Irlan jadi berubah. Ya, Mas Irlan sedang rintis usahanya. Memang, kadang weekend juga dia sibuk. Oh gitu, komentarku heran. Seperti ada masalah di antara mereka. Aku dan Ferry saling menatap. Duh, tak enak juga kalau tanya-tanya lebih banyak soal rumah tangga mereka. Bagaimanapun juga, Irlan dulu pernah mengutarakan perasaannya padaku. Dan Ferry, suamiku tahu itu. Aku tak mau dipikir yang aneh-aneh. Dan itulah perjumpaan kami dengan istri Irlan waktu di taman kala itu. Alhamdulillah Ferry tak bahas apapun, kecuali memang sama denganku. Merasa ada hal aneh saat istrinya itu bicara. Dan soal ibu Irlan, memang beliau sudah meninggal beberapa bulan setelah pernikahan Irlan. Aku tahu itu dari sekretarisku yang sepupu Irlan itu. Ya Tuhan, semoga pernikahan mereka bisa bahagia seperti pernikahan aku dengan Ferry. Apalagi mereka juga sudah dikaruniai seorang putri cantik. Semoga mereka bisa menjadi keluarga yang harmonis sampai kelak maut yang dapat memisahkan mereka berdua. Memang, kalau dari raut wajah istri Irlan kala itu, sepertinya sedang ada masalah keluarga. Dan entah apa. Sayang, Ferry dekap tubuh ini yang baru saja lepas perhiasan karena akan segera tidur. Farel sudah tidur sejak tadi. Ucapku. Kamu udah wangi banget nih. Ya iyalah, aku baru mandi, jawabku sambil tersenyum. Ya sudah, ayo dong kita tidur. Aku juga udah wangi. Sontak apa yang dia katakan membuatku terkekeh. Ih, awas nih,
kalau lebih manja dari Feral. Dan Ferry malah gendong tubuh ini ke atas tanpa permisi. Dia membuat aku cekikikan kecil karena tingkahnya. Tak menunggu lama, dia langsung mematikan lampu yang menyala terang dan hanya menyisakan lampu duduk kecil yang amat redup. Setiap malam kami lewati dengan sangat bahagia. Begitulah kehidupan aku dengan keluarga kecil ini. Ya Tuhan, semoga Ferry adalah pria yang Engkau kirimkan terakhir di dunia ini, hingga kelak kami bersatu di surgamu. Amin. Mama, Dan tiba-tiba di saat kami sedang memadu kasih, suara si kecil yang hanya baru sempurna ketika memanggil namaku dengan sebutan Mama mengagetkan. Sontak aku menyudahi kegiatan malam ini sambil cekikikan karena merasa malu. Pun dengan Ferry, ia hanya berlindung di balik selimut. Aku segera bangkit memakai kimono untuk menggendong Feral. Dan ternyata mungkin ia hanya ngigau. Setelah kupastikan, ternyata Feral kembali tidur. Lega sekali. Dan Ferry malah memanggil-manggilku lagi dengan nada pelan. Aku pun kembali dengan tenang. Ya, itulah keseruan kami si keluarga kecil. Memang ketika kita punya anak kecil, kegiatan apapun itu hanya dia yang bisa mengalihkan prioritas. Saat kami makan, saat kami kerja, saat kami melakukan apapun, kini dia yang menjadi penghibur di tengah-tengah kami. Dan si kecillah yang seringkali membuat kegiatan kami tertunda. Tapi itulah masa-masa di mana kami menjadi orang tua pertama kali. Apapun kami pelajari secara mendadak, mengesampingkan ego pribadi, hingga terciptalah keluarga harmonis yang saling bergotong royong. Hari demi hari berlalu, minggu, bulan, tahun. Tak terasa buah hati kami pun sudah beranjak remaja. Aku dan Ferry tak menyangka kalau kami telah berhasil menumbuhkan putra kecil itu menjadi seorang anak yang aktif dan berprestasi. Dia juga sudah mempunyai sebuah hobi. Hobinya adalah musik. Karena sejak kecil Feral sering belajar main piano. Hingga kini pun dia sudah lihai memainkan alat musik pijat itu. Sayang, kami berangkat dulu ya, ucap pamit Ferry hendak pergi ke kantor. Plus antar buah hati kami Feral ke sekolah dasar swasta di kota kami. Ferry kecup keningku, aku pun kecup punggung tangannya Taksim. Kini Feral yang kecup tangan ini, dan aku balas kecup keningnya. Kok cemberut sayang? Tanyaku pada Feral yang sudah menginjak kelas 5 SD. Di sekolah ada anak baru, cewek, nyebelin. Dia juga sering saingan sama aku, Mah. Mendengar perkataan Feral, kami sebagai orang tua terkekeh. Ya ampun, sayang. Ferry elusi kepalanya. Belajar yang fokus, ada saingan itu bagus. Itu artinya pengetahuan kita akan bertambah. Pesanku padanya. Ku sejajarkan tubuh ini dengannya lagi. Iya, benar. Terkadang kita perlu bersaing dengan orang yang lebih dari kita, supaya ilmu kita makin bertambah. Papanya pun memberikan Feral pengertian. Okelah, Feral gak akan kalah sama Mailan. Dia itu lebih tua dariku, Pah, Mah. Katanya ia baru sembuh dari sakitnya dan baru bisa kembali bersekolah. Pindah sekolah dan jadi anak baru di sekolahku. Anakku dengan ketus melipat lengan di bawah dada. Mailan, anak baru, kejutku. Ya sudah, ayo kita berangkat. Assalamualaikum. Suami dan anakku kini sudah pamit dan naik ke mobil pribadi kami. Seperti biasa, setelah ucap salam, kami saling lambaikan tangan. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai end. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya.
180 derajat. Wassalam.